Halo pemirsa Retro Kini sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Tadinya saya hendak melewatkan review saya untuk film agak lain besutan Muhat Kli Aco, karena walaupun sampai saat saya menulis naskah ini, filmnya masih main di bioskop, tanggal rilisnya sudah lama lewat. Dan tentunya sudah banyak reviewer yang mereview film ini. Namun karena adik saya, Leonardus Eric, request ke saya secara khusus, maka saya tidak bisa menolaknya. Saya dan Eric sering tukar pendapat soal film, dan dia banyak mendorong saya untuk mengupload movie review yang berisi pendapat saya sendiri tentang film-film yang banyak kami berdua bahas. Untuk kesekian kalinya, saya ucapkan terima kasih pada adik saya, Leonardus Eric, atas requestnya. Agak lain ini film yang fenomenal pemirsa. Hingga saya menulis naskah ini, penontonnya sudah mencapai 9.045.411 menurut data dari filmindonesia.or.id per tanggal 30 Maret 2024. Ini membuatnya menempati posisi kedua sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa setelah KKN di Desa Penari. Menurut saya, Agak Lain memang layak menempati posisi itu, karena tema yang diangkatnya yang memang lain dari yang lain, dengan alur cerita yang bagus dan kemasan komedi yang oke. Nanti akan kita bahas lebih banyak lagi soal ini ya pemirsa. Sekarang seperti biasa, mari kita ikuti alur ceritanya dulu. Spoiler alert buat mereka yang belum nonton Agak Lain. Silakan tonton dulu filmnya, bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya di review saya ini ya. Agak Lain dibuka dengan Oki, mantan narapidana yang bekerja sebagai cewek gadungan di satu pasar malam, di mana bila pengunjung melempar bola ke sasaran dengan tepat, Oki akan kecebur ke dalam kolam di bawahnya dan menjadi bahan tertawaan. Seorang pengunjung pasar malam yang diperankan G. Pamungkas punya lemparan bola yang jitu dan berkali-kali dia main di stand Oki, yang menyebabkannya bolak-balik kecebur kolam. Kebetulan malam itu Oki kurang enak badan dan di kedua pelipisnya ada plester koyo yang biasanya digunakan untuk penawar pusing kepala. Oki sempat bilang ke G, "Udah dong bang, saya lagi kurang enak badan nih." Tapi G cuek aja dan tetap main lempar bola. Oki akhirnya muntap dan melabrak G. Teman Oki yang memberinya pekerjaan di stand itu langsung panik dan menariknya menjauh dari stand. Si teman marah dan memecatnya. Oki pun mendatangi Jegel, Bene dan Boris, teman-temannya yang lain yang juga bekerja di area pasar malam yang sama. Mereka bertiga adalah pengelola wahana rumah hantu yang sepi pengunjung. Tisa Biani ikut meramaikan film ini dengan perannya sebagai Marlina, penjaga loket karcis wahana rumah hantu. Mereka bilang tidak mungkin menampung Oki karena kondisi wahana rumah hantu mereka yang sepi dan banyak merugi. Dalam pandangan Oki, mereka hanya perlu melakukan beberapa perombakan dan perbaikan supaya wahana mereka bisa menarik banyak pengunjung. Tapi untuk itu tentunya perlu dana, dan untuk saat ini tidak mungkin dilakukan karena pemasukan mereka minim banget. Di lain pihak, ada orang yang berminat untuk menggunakan lahan rumah hantu dan menggantinya dengan atraksi tong setan. Namun Jongki, pengelola pasar malam yang diperankan Ari Kriting, masih memberi Jegel dan kawan-kawannya waktu untuk bayar sewa lahan, walaupun mereka sering telat bayar. Ternyata Jegel, Bene, dan Boris masing-masing juga punya masalah pribadi sendiri. Jegel punya utang cukup gede pada Lintah Darat, yang penampilannya nakutin dan intimidatif beserta anak buahnya. Bene sudah ditanya bapak dari pacarnya, Naomi, kapan mereka mau menikah. Dia minta harus ada 1.000 undangan dan Vicky Sianipar harus tampil di resepsi pernikahannya. Boris terobsesi ingin jadi tentara dan dimanfaatkan oleh seorang oknum tentara yang diperankan oleh Soleh Solihun untuk diperas tanpa dia sadari. Oki sendiri punya seorang adik perempuan dan ibu yang sudah sakit-sakitan. Kondisi ekonominya juga boleh dibilang di bawah standar. Oki pun nekat menggadaikan sertifikat rumah milik ibunya untuk biaya renovasi wahana rumah hantu milik sohib-sohibnya tersebut. Mereka pun mengadakan perombakan dan Oki akhirnya bergabung bersama sahabat-sahabatnya untuk mengelola wahana itu. Satu malam, Basuki Munandar, seorang caleg yang diperankan oleh Arif Didu, janjian dengan selingkuhannya Intan yang diperankan oleh Indah Permatasari untuk ketemuan di pasar malam tersebut. Namun tak dinyana, istrinya juga datang ke pasar malam itu. Rupanya istrinya sudah curiga, suaminya ini selingkuh dan diam-diam membuntutinya.
Intan yang panik segera menyuruh Basuki untuk masuk ke wahana rumah hantu saja, sementara dia ke arah lain, supaya istri Basuki tidak memergoki mereka berduaan. Kebetulan Basuki punya penyakit jantung, jadi awalnya dia menolak masuk ke rumah hantu. Namun Intan mendesaknya karena wahana itu terlihat sepi, jadi istrinya tidak mungkin mencarinya di situ. Sebelum pergi, Intan memberikan topi yang tadinya dipakainya kepada Basuki untuk sedikit menutupi mukanya. Dengan agak berat hati, akhirnya Basuki menuruti Intan. Setelah membeli tiket rumah hantu, obat sakit jantung Basuki terjatuh tanpa disadarinya. Dia pun bergegas memasuki wahana, takut dipergoki istrinya. Jegel dan kawan-kawannya pun segera melakukan tugasnya, menakut-nakuti pengunjung wahana. Basuki yang terkejut saat ditakut-takuti, langsung kumat penyakit jantungnya dan mati mendadak di situ. Jegel dan kawan-kawan tentu saja bingung bercampur takut. Mereka pun tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menguburkan Basuki di dalam wahana saja, di mana ada kuburan buatan. Mereka masing-masing punya alasan yang kuat akan keputusan itu. Oki yang jelas-jelas mantan napi, bisa masuk penjara lagi karena kejadian ini. Boris yang ingin masuk TNI, tidak ingin reputasinya rusak. Bene juga sama, tidak ingin namanya jelek di depan camernya. Jegel juga tidak ingin berurusan dengan polisi, karena dia sendiri sudah diburu-buru debt collector. Jegel pun buru-buru menyuruh Marlina untuk menutup loket. Marlina heran, tapi karena disuruh Jegel, dia pun hanya bisa menurut. Mereka berempat cepat-cepat mengubur jasad Basuki. Mereka berpikiran, toh tidak ada yang tahu Basuki memasuki wahana mereka, kecuali Marlina dan mereka berempat, jadi sepertinya aman. Tapi di luar dugaan, petugas kebersihan yang baru direkrut oleh Jongki, Obed, melihat Basuki saat dia memasuki rumah hantu. Kebetulan Obed ini gagu. Namun mereka berempat awalnya belum tahu kalau Obed adalah saksi mata yang melihat Basuki masuk ke wahana mereka. Setelah beberapa lama, Intan mendatangi rumah hantu. Dia menemukan obat jantung Basuki dekat loket. Dia pun memasuki wahana. Jegel dan kawan-kawan kaget saat Intan menghampiri mereka. Dia menanyakan apakah mereka melihat Basuki. Mereka dengan gugup bilang bahwa wahana sedang sepi dan tidak ada pengunjung yang datang sama sekali. Intan tetap mendesak mereka karena dia tahu Basuki sudah memasuki wahana ini, namun mereka berempat tetap menyangkal. Meskipun Intan curiga kepada mereka, namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia harus menjaga jangan sampai perselingkuhannya bocor. Dengan jengkel, dia pun bergerak hendak keluar dari wahana. Namun Intan sempat melihat topinya dipakaikan di salah satu tengkorak buatan yang ada di situ, sehingga kecurigaannya makin menguat. Mereka berempat pun sepakat untuk merahasiakan kematian Basuki rapat-rapat. Rumah hantu juga tidak bisa diliburkan begitu saja, terutama karena Oki sudah invest di wahana mereka, dan mereka harus tetap jalan terus untuk bisa dapat duit. Salah seorang pengunjung wahana merekam momen saat dia dan temannya memasuki wahana dengan HP-nya. Tiba-tiba mereka mendapat gangguan seperti api yang menyala sendiri, dan juga barang-barang yang bergerak sendiri yang menyebabkan mereka ketakutan dan lari tunggang langgang. Jegel dan kawan-kawan juga kebingungan karena mereka belum memulai menakut-nakuti pengunjung berapi tersebut. Ternyata arwah Basuki lah yang menghantui wahana rumah hantu. Dan video pengunjung wahana itu pun menjadi viral di medsos. Akibatnya setelah itu pengunjung wahana malah jadi membludak gara-gara video yang viral itu. Mereka bahkan sudah mengantri panjang jam 4:30 sore. Padahal wahana baru dibuka jam 6. Tiap kali Jegel harus mengencingi kuburan buatan mereka, sehingga arwah Basuki jadi marah dan mengobrak-abrik rumah hantu mereka. Di saat itulah para pengunjung mulai masuk dan mereka dibuat terkaget-kaget. Rumah hantu jadi tambang emas akhirnya bagi mereka berempat. Jegel bisa melunasi hutang-hutangnya pada lintah darat. Bene bisa menabung untuk persiapan pernikahannya. Oki bisa menebus sertifikat yang tadinya dia gadaikan, dan Boris dengan enteng membayar oknum tentara dan merasa dia akhirnya akan masuk TNI dan menggapai cita-citanya. Namun karena Basuki adalah seorang caleg, kehilangannya yang mendadak tentu saja bikin heboh. Jegel dan kawan-kawan baru ngeh setelah beritanya ada di mana-mana. Intan kembali mendatangi mereka berempat dan bilang kalau dia tahu bahwa Basuki pasti ada di wahana itu dan menuntut pertanggungjawaban 4 sekawan itu.
Mereka berempat pun memutuskan untuk memberikan uang tutup mulut pada Intan dan menyuruhnya pergi dari kota itu dan jangan pernah kembali lagi. Kebetulan memang itulah yang diinginkan Intan, yaitu pergi dari kota itu dan memulai hidup baru. Obed yang mengetahui bahwa Basuki masuk ke wahana rumah hantu dan tidak pernah keluar lagi, berusaha mengutarakan kecurigaannya pada Jongki. Namun karena Jongki tidak mengerti apa yang Obed coba katakan, terjadilah miskomunikasi yang kocak. Obed akhirnya menyerah dan hanya bisa pasrah saja. Jegel dan kawan-kawan akhirnya tahu bahwa Obed sudah melihat sesuatu. Mereka pun berusaha mendekati Obed. Namun salah seorang dari mereka mengusulkan untuk tidak mendatangi Obed secara frontal, tapi pura-pura membantunya menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai tukang bersih-bersih. Mereka pun membawa peralatan bersih-bersih dan mendatangi Obed. Obed yang melihat mereka mendatanginya malah salah paham dan mengira mereka mau menghajarnya. Dia lari menghindari mereka dengan ketakutan. Obed sampai memanjat kincir raksasa demi untuk menghindari mereka. Dia tergelincir dan kemudian terjatuh. Dia pun luka parah dan dibawa ke rumah sakit. Istri Basuki melaporkan kehilangan suaminya kepada kepolisian setempat dan dia curiga hal ini ada hubungannya dengan Intan. AKP Tohar Wahyudi akhirnya turun tangan untuk menyelidiki kasus hilangnya Basuki ini. Dia mendatangi wahana rumah hantu dan sempat berkenalan dengan Marlina. Benih-benih asmara mulai tumbuh di antara mereka berdua. Tohar juga berhasil menciduk Intan tepat sebelum dia hendak pergi meninggalkan kota. Karena ditekan oleh pihak kepolisian, akhirnya dia mengaku bahwa dia memang selingkuhan Basuki. Dari keterangan Intan soal hilangnya Basuki, penyelidikan Tohar mengarah kembali kepada Jegel dan kawan-kawan. Jegel dan kawan-kawan tentu saja ketakutan bila sampai rahasia mereka terbongkar. Oki baru saja membeli petak tanah untuk kuburan ibunya kelak bila sang ibu meninggal. Jegel pun mengusulkan untuk memindahkan jenazah Basuki dari rumah hantu ke petak kuburan ibu Oki karena situasi semakin tidak menguntungkan mereka berempat. Oki awalnya menolak keras usulan ini, tapi akhirnya menyerah karena mereka tidak punya pilihan lain. Akhirnya, dengan diam-diam mereka pun memindahkan jenazah Basuki ke petak kuburan Ibu Oki. Tidak lama setelah itu, Ibu Oki yang sudah sakit-sakitan meninggal. Situasi jadi makin runyam. Kesaksian Marlina yang secara tidak sengaja tahu soal pemindahan jenazah itu makin menyudutkan Jegel dan kawan-kawan. Nah, pemirsa, karena agak lain masih diputar di bioskop saat saya menulis naskah ini, saya tidak akan membeberkan lebih banyak spoiler. Silakan saksikan sendiri bagaimana kelanjutan nasib Jegel dan kawan-kawan di bioskop ya. Yang unik dari agak lain adalah profesi dan setting yang diangkatnya, yaitu pengelola wahana rumah hantu di pasar malam. Sepanjang pengetahuan saya, belum pernah ada film Indonesia yang mengangkat profesi ini dan seluk-beluknya. Film ini juga tidak melulu berisi komedi, tapi alur cerita yang berisi. Keempat protagonis utamanya memiliki masalah sendiri-sendiri yang dekat dengan keseharian kita, sehingga sebagai penonton kita bisa relate pada karakter-karakter dan masalah-masalahnya. Kejutan juga datang dari Oki yang belum pernah berakting dalam film layar lebar sebelumnya. Di sini dia tampil meyakinkan dengan problema yang paling berat dibandingkan rekan-rekannya. Kesedihan dan kemarahannya saat ibunya meninggal, dan dia bahkan tidak bisa menguburkan ibunya dengan tenang di petak kuburan yang sudah dibelinya, terasa natural sekali dan menyentuh. Sisi dramatis film ini digarap dengan baik, sebaik sisi komedinya yang terasa fresh dan memang bikin ngakak. Cameo Aci Resti yang berperan sebagai salah satu pengunjung rumah hantu dan bilang bahwa rumah hantunya lebih kayak rumah orang miskin dan hantunya juga miskin karena pakai sandal jepit saat beraksi, benar-benar bikin ngakak. Interaksi Jegel, Bene, Boris, dan Oki juga terasa natural dan enak dilihat. Mungkin karena aslinya mereka berteman baik di kehidupan nyata, sehingga chemistry mereka jadi bagus banget di filmnya. Dan mereka seakan-akan tidak sedang acting. Penampilan para pemeran pendukungnya seperti Tisa Biani, Indah Permatasari, Ari Kriting, dan Soleh Solihun juga bagus dan natural. Walaupun Ernest Prakasa cuma tampil sebentar sebagai ahli bahasa isyarat, tapi penampilannya cukup segar dan oke. Buki B. Mansur juga tampil meyakinkan sebagai AKP Tohar Wahyudi.
Banyak film komedi Indonesia yang cuma menonjolkan sisi komedinya, tapi tidak dengan agak lain. Film ini juga menyajikan alur cerita yang bagus dan menarik, serta berhasil membuat saya penasaran dengan apa yang akan terjadi pada karakter-karakternya dalam situasi dan kondisi yang dilaluinya. Ini semakin mengokohkan imaginary pictures-nya Ernest Prakasa sebagai pria yang selalu menghasilkan karya-karya yang bermutu dalam usianya yang masih muda dan baru merilis 3 film termasuk agak lain ini. Ngeri-ngeri sedap dan jatuh cinta seperti di film-film. 2 film produksi Imaginary sebelum agak lain merupakan film yang unik dan bermutu dan juga punya alur cerita yang menarik. Semoga kedepannya Imaginary bisa mempertahankan standar kualitas dan prestasinya ini. Muad Kli Aco sebagai sutradara dan penulisnya juga semakin membuktikan bahwa dia mampu menghasilkan karya yang berbicara lain dan menarik serta dikemas dengan ringan dan tak melupakan tugas utama suatu film, yaitu to entertain. Jadi skor saya untuk agak lain 8/10. Film ini memberikan porsi yang berimbang dalam unsur komedi dan dramanya, sehingga punya rasa yang mengesankan sebagai suatu tontonan. Permasalahan yang diangkat juga terasa membumi dan banyak dialami juga oleh masyarakat kebanyakan. Ini yang membuat agak lain memang lain dari yang lain. Jadi buat pemirsa yang belum nonton, cepat-cepat ditonton ya filmnya sebelum hilang dari peredaran, karena film ini jelas masuk dalam daftar wajib tonton. Sayang banget buat dilewatkan. Oke pemirsa Retro Kini, segini dulu review dari saya kali ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!